pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun, ada yang berbeda dengan pasar Tanah Kongsi, karena pasar ini juga menjadi tempat bertemunya berbagai etnis di Kota Padang. Seperti apa aktivitas di pasar ini? Berikut liputannya untuk Anda. Pasar Tanah Kongsi sekilas mata memandang hanya seperti pasar-pasar tradisional atau pasar penopang lainnya yang ada di Kota Padang. Namun, jika ditelisik lebih jauh, Pasar Tanah Kongsi menyimpan kekayaan akan keberagaman etnis dan budaya yang saling bertoleransi dan beradaptasi. Pasar Tanah Kongsi berada di tengah pemukiman penduduk yang umumnya merupakan etnis Tionghoa. Namun, pengunjung dan pedagang pasar ini bukan dari satu etnis saja, tetapi dari berbagai etnis dan suku, mulai dari Tionghoa, Minang, India, Nias, dan berbagai lainnya. Tidak banyak yang tahu kapan pasti Pasar Tanah Kongsi berdiri. Namun dikutip dari berbagai sumber, pasar ini mulai dikelola oleh Pemko Padang sejak tahun 70-an. Tetapi keberadaan Pasar Tanah Kongsi jauh sebelum tahun tersebut dibuktikan dengan sejumlah pedagang yang sudah berjualan di Pasar Tanah Kongsi secara turun-temurun. Tidak hanya itu, usia panjang Pasar Tanah Kongsi ini juga dapat dilihat dari bangunan di sekitar pasar yang diantaranya berdiri lebih dari 1 abad. Saya sama orang tua tahun 1962. Dulu masih bangunan kayu, di belakang itu masih rawa-rawa. Belum ramai sekali. So penduduknya kan masih sepi. Bahasa Minang. Tanah Kongsi ini bahasa Minang. Kondisinya ya jualan orang semua di gang-gang itu semua. Di gang-gang penuh orang jualan. Kira-kira tahun 82 mungkin kita pindah sini pasar baru ya. Sebelah sana itu sampai Bang Nagari itu semua pasar tuh. Bang Nagari terus ujung sampai ujung situ itu pasar. Konon keharmonisan antar etnis dan suku di Pasar Tanah Kongsi ini telah terjadi sejak lama, jauh sebelum toleransi digaungkan sebagai jalan persatuan. Kehangatan interaksi antar etnis di Pasar Tanah Kongsi telah dahulu terjadi. Dua budaya yang saling beradaptasi melahirkan berbagai alkulturasi yang bisa dijalani bersama-sama. Bahkan sampai saat ini harmonisnya kemajemukan di Pasar Tanah Kongsi ini masih bisa kita saksikan. Tidak ada pemisahan antara lapak atau toko berdasarkan etnis atau agama. Pembeli yang datang pun tidak memilih belanja ke pedagang berdasarkan etnis, suku, atau agamanya. Kendati dari segi etnis terlihat berbeda, namun sorak pedagang yang terdengar seakan membuat Pasar Tanah Kongsi hanya diisi oleh pedagang Minang saja. Pasalnya, interaksi di pasar ini terutama transaksi jual beli di pasar dilakukan dengan bahasa Minang oleh berbagai etnis yang datang atau yang berdagang di Pasar Tanah Kongsi. Tawar-menawar ala masyarakat Minang pun telah menjadi pemandangan yang biasa di pasar ini. Selain itu, tidak sulit bagi kita menemukan pedagang etnis Tionghoa yang berjualan kuliner lokal. Juga tidak sulit mencari pangan khas Tionghoa, namun halal bagi masyarakat Minang yang notabene penganut Islam. Tapi pada intinya tidak ada gesekan, saling mengerti lah antara los babi, los ikan, saling mengerti lah. Itu antara katakan Melayu dengan Cina lah, saling menjaga. Kalaupun ada, tapi rata-rata selama saya ketahui nggak ada pergesekan. Nampaknya kalau khusus di Sumbar lah, rata-rata orang sudah mengerti Minang. Bahkan dia cara atau nego bahasa Minang udah lancar lah. Kalau bahasa Cina pun tidak ada orang di sini belanja. Awas tinggal jauh lo dari warna tidur.
Budayawan dan seniman Edi Utama menuturkan, salah satu aspek yang membuat berbagai etnis bisa berkumpul di pasar Tanah Kongsi khususnya Minang dan Tionghoa ialah sama-sama memiliki budaya berdagang dan merantau sehingga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Ibarat pepatah Minang, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ini memang belum ada sebuah penelitian yang cukup komprehensif ya, bagaimana itu semuanya terjadi ya. Tapi saya justru melihat bahwa cara berpikir, cara bertindak ya, atau pola-pola budaya yang ada dalam masyarakat Tionghoa dan masyarakat Minangkabau itu sedikit banyak memang ada irisan yang sama. Ya. Pertama, bahwa orang Minang dan orang Tionghoa itu adalah masyarakat yang memiliki tradisi berniaga ya, berniaga dan berdagang terutama ya, dan karena mereka semuanya pedagang di situ itu memunculkan berbagai konsensus tradisi baru ya, misalnya dalam penggunaan bahasa. Tidak ada yang berbahasa Tionghoa di situ secara murni dan juga tidak ada orang berbahasa Minang secara murni di situ. Itu ada bahasa-bahasa yang kemudian hasil kesepakatan ya dari dua etnik ini, sehingga juga muncullah bahasa Minang lokal yang khas dari Tanah Kongsi misalnya. Kebudayaan yang juga agak mirip sebetulnya ya, bahwa masyarakat Tionghoa dari juga dikenal namanya Tionghoa oversize ya, Tionghoa perantau. Dan saya kira juga mirip bentuknya dengan Minangkabau yang juga ada di berbagai pelosok Nusantara dan bahkan pelosok dunia ya, sampai di Malaysia pun mereka punya sebuah negara bagian ya yang namanya Negeri Sembilan itu. Jadi tradisi merantau ini yang kemudian mereka punya sensitivitas ya, punya kemampuan untuk saling berinteraksi sesuai dengan lokalitas dari daerah yang mereka diami misalnya, di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung misalnya. Saya kira dua dasar falsafah ini juga dipahami oleh orang Tionghoa dan juga sangat dipahami oleh orang-orang Minang. Baurnya berbagai etnis di pasar Tanah Kongsi membuat mereka saling mempengaruhi sehingga melahirkan berbagai alkulturasi budaya, mulai dari bahasa hingga makanan yang dijajakan di pasar ini. Orang Tionghoa adalah kelompok masyarakat yang memiliki tradisi kuliner yang luar biasa dan sangat kaya ya, dari jenis ragamnya dan juga jenis rasanya. Dan juga itu sama dengan orang Minangkabau yang memiliki berbagai kekayaan kuliner yang juga menjadi bagian dari budaya Minangkabau yang sangat dinamis misalnya. Misalnya onde-onde kita lihat misalnya. Nah, onde-onde ini kita tahu apakah ini memang tradisi Minang atau tradisi Tionghoa atau tradisi yang lainnya, tapi itu sebetulnya adalah sebuah bentuk makanan yang saya kira merupakan hasil akulturasi budaya ya, dari rasa yang ada di dalam budaya Tionghoa dan juga di budaya Minang. Kulturasi tersebut lahir dari sikap saling menghargai, namun tidak meninggalkan identitas mereka masing-masing. Dari pasar Tanah Kongsi kita belajar arti sebuah kebersamaan, saling menghargai dan toleransi. Serta kita di sini dapat melihat keanekaragaman berbagai etnis, budaya, serta kuliner Indonesia. Dari Padang, Dasrul Tahdi Suri, Padang TV.